Halo sahabat semuanya, pada video kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman yang ingin bisa membuat blog pribadi ya. Ingin bisa membuat website pribadi, ada 3 langkah. Pertama, siapkan domain, siapkan hosting, dan kita install blognya. Domain itu adalah nama dari website teman-teman atau alamat website teman-teman, dan hostingnya itu nanti tempat file-file ya, tempat install website teman-teman nantinya ya. Kalau kita ibaratkan nanti seperti rumah, ada alamat rumah dan ada rumahnya. Nah, nanti kita akan bikinnya berbasis WordPress ya. Jadi tonton video ini sampai selesai dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan nyalakan notifikasinya biar teman-teman bisa dapat update informasi terbaru dari saya. Oke, untuk memulai video ini akan saya demokan kepada teman-teman. Silahkan lihat demonya teman-teman ya. Tonton sampai habis biar paham. Oke, untuk menentukan domain dan hosting, kita pergi ke Niaga Hoster. Sebenarnya banyak ya penyedianya, ada Niaga Hoster dan banyak lagi. Tetapi saya demokan di sini adalah Niaga Hoster. Kebetulan saya juga pengguna Niaga Hoster. Jadi teman-teman klik Niaga Hoster di Google, nanti akan muncul tampilan. Nah, klik yang itu ya. Nah, klik akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kita sekarang akan menentukan alamat domainnya atau nama domain, nama website teman-teman, namanya mau apa? Alamat website teman-teman tuh maunya apa? Misalkan contohnya, nah kita contohnya misalkan wandisubang.com. Nah, itu adalah nama domain atau alamat website teman-teman. Nah, kita cari nama domainnya. Nama domainnya kita cari di sini, di kolom ini kita klikkan nama domain teman-teman maunya apa. Usahakan nama domain teman-teman mudah diingat ya, mudah diingat dan tidak sulit untuk mengingatnya. Jangan menggunakan garis bawah ya, karena susah juga akan mempersepsikan orang berbeda-beda. Dan jangan juga menggunakan titik juga. Misalkan wandi.subang.com misalkan, itu susah nanti pas ininya. Tapi kalau terlanjur ya nggak apa-apa sih, tapi ini saran saya, gunakanlah kalau teman-teman nih, kalau punya ini brand, gunakan brand teman-teman, lebih bagus ya. Kalau misalkan menggunakan nama daerah seperti saya Wandi Subang, boleh, lebih mudah untuk diingatnya ya. Jangan gunakan angka juga jangan digunakan ya, karena misalkan Wandi Subang 9, kadang-kadang orang tuh akan berpikir oh akan nulis Wandi Subang pakai huruf 9, atau padahal yang kita maksud adalah 9, itu angka 9. Nah, ya itu. Nah, ini ada ekstensi, teman-teman bisa menggunakan .com, akhiran .com juga bisa. Yang paling banyak digunakan ya akhiran.com. Saya gunakan .com ya. Misalkan saya cek domain. Nah, ada nggak nih wandisubang.com? Nah, oh ternyata wandisubang.com ini udah ada yang beli, udah ada yang ngegunain. Kita bisa alternatifnya pakai ID atau .net, wandisubang.id, Indonesia ya, network ya. Kalau teman-teman berbasis jaringan atau ini nah kan itu kan nah misalkan saya mau toko baju Naya, kan toko itu berhubungan dengan ini ya, bisnis ya, bisa menggunakan .co.id, corporation ya, berhubungan dengan ID Indonesia nih, atau juga toko Bayu Naya ID atau .com, terserah gimana teman-teman mau pakai apa. Kalau saya sih ini ngegunakannya, teman-teman gunakan ID ya, bagus tuh, gunakan .com. Apalagi ya, sebenarnya ini ada banyak pilihannya. Kalau di sini tuh ekstensinya ya, yang ujungnya itu ada .com, .id, .net, .sch itu untuk sekolah ya, school. Untuk .id itu untuk organisasi, org
Nah, .NET itu biasanya untuk jaringan atau berhubungan dengan internet ya, biasanya ya. Eh, Apalagi nih ekstensinya banyak di sini, ada banyak pilihan. Kalau saya sih menggunakannya .com atau enggak .id. Kalau untuk usaha biasanya .co.id kalau saya ya. Nah, ini saya contohin, saya tidak akan mempanjang tentang itu ya ekstensi. Nanti saya akan contohin tentang ininya aja, apa, membuat website ya. Nah, ini adalah nama domain teman-teman. Udah saya domainnya, nama websitenya atau alamat websitenya udah kita pilih tadi ya, wandisubang.com. Kemudian kita pilih hostingnya ini, karena domain itu ada domain harus ada hosting, ada alamat rumah harus ada rumahnya ya. Jadi harus ada hostingnya. Kalau nggak beli hosting gimana nih? Misalkan nanti bisa menggunakan dari Blogspot juga bisa ya. Misalkan hostingnya dari Blogspot, domainnya di sini beli. Tapi nggak saya demokan di sini, nanti demokan di video berikutnya ya. Ini kita demokan yang domain dan hosting. Nah, kita beli dulu domainnya, yang kedua dan juga hostingnya. Nah, ini ada beberapa pilihan, ada tanpa hosting, ada pelajar, personal, dan bisnis. Kalau teman-teman hanya untuk belajar ya bikin paket belajar. Kalau untuk bisnis nih, untuk UMKM, toko online, personal. Kalau untuk marketplace yang skalanya lebih besar, gunakan yang bisnis. Durasinya bisa menggunakan yang 6 bulan, ya saya pilih 6 bulan. Nah, misalkan kita lanjut aja. Oke. Kita di sini sudah eh ini kita nyewa ya, nyewa hosting dan domain. Nah, ini punya nanti nah, jadi nama domainnya itu nama teman-teman, nama alamat website teman-teman, websitenya punya teman-teman ya. Oke, kita lanjut, klik lanjutkan. Klik lanjutkan. Nah, ini pembayarannya mau pakai apa? Bisa BCA, bisa Mandiri, bisa Beripa, bisa BNI, CIMB ya, Maybank, PayPal, apa itu, Oppo ya, GoPay, Alfa, Indomaret, ShopeePay. Mau pakai apa? Saya contohin di sini pakai Mandiri ya. Nah, jangan lupa gunakan kode kupon Dokter YouTube ya, biar teman-teman nanti dapat bantuan dari saya. Misalkan saya pusing nih, nanti bisa kalau gunakan kupon itu nanti dapat eh, install gratis WordPress-nya. Nah, misalkan kalau udah beres, jangan lupa teman-teman harus masuk ya, atau kalau belum punya akun, daftar dulu pakai akun Google atau Facebook. Karena saya sudah punya, maka saya masuk aja dengan ini, masuk dengan Google ya. Karena saya sudah punya akun, saya tinggal login aja. Nah, kalau teman-teman belum punya akun, silahkan daftar dulu ya pakai Google atau enggak Facebook. Oke. Saya contohin karena, nah, misalkan ini. Tunggu ya. Ini saya contohnya karena saya sudah punya akun ya teman-teman. Kalau teman-teman belum punya akun, silahkan daftar dulu. Daftarnya gampang, tinggal klik aja daftar melalui Google, nanti otomatis langsung diarahkan ke member area. Nah, nanti diarahkan ke member area seperti ini. Nah, kalau udah daftar, nah ini adalah member areanya. Nah, karena teman-teman kan tadi udah nyewa hosting dan domain, nama domainnya ada, hostingnya apa. Tinggal teman-teman klik tagihan. Harus melakukan pembayaran ya, karena kita menyewa hosting dan domain selama berapa ini tadi kita pilih, 6 bulan atau setahun ya, 6 bulan ya. Nah, ini ada statusnya, nah ini adalah cara pembayarannya. Tadi kita kan udah pilih Mandiri ya, virtual akun. Nah, kalau teman-teman mau ganti, misalkan mau pakai ke Alfa aja misalkan, tinggal ganti aja di sana. Nah, misalkan di Alfa saat ganti pembayarannya, nah nanti keluar seperti ini ya. Nah, begitu teman-teman, gampang.
Nah, saya kalau lakukan pembayarannya, nah kayak ini udah dibayar nih. Nah, berarti kalau udah dibayar langsung otomatis aktif. Otomatis aktif ya. Nah, ini sudah aktif. Kalau sudah aktif gini, nah ini adalah hostingnya juga udah aktif ya. Udah aktif ya, kan kita tadi sepaket ya, hosting dan domain udah aktif ya otomatis. Kalau sudah aktif begitu, kita pergi ke cPanel ya, layanan Anda, klik hosting, terus cPanel. Nah, masuk ke all fitur ya, semua fitur ya, yang tandanya kayak gitu, buka. Itu karena kita mau menginstal WordPress di Shoptaculous. Nah, masuk ke cPanel, scroll sampai bawah, cari yang Shoptaculous. Nah, itu kan ada WordPress, ada Joomla ya. Kita klik WordPress. Klik WordPress. Kita akan membuat websitenya, menginstal WordPress ya. Dari WordPress itunya banyak keunggulannya karena banyak plugin-plugin dan tampilan-tampilannya yang menarik menurut saya ya. Jadi kita pakai, nah tinggal klik install aja, install now ya. Nah, tadi jangan lupa ini pilih, karena saya banyak nih alamat domainnya, jadi saya harus milih dulu. Tapi kalau misalkan satu, tinggal nanti pilih aja coba satu. Nah, misalkan ini Wandi Subang, nah intinya mau pakai apa, HTTP, www, itu pilihan ya. Nah, nama blognya apa, nama websitenya Wandi Subang, misalkan deskripsinya apa, tulis deskripsinya di sini, jangan lupa. Nah, deskripsi blognya apa. Oke. Nah, ini username ini untuk nanti kita login ke blog teman-teman. Nah, jangan lupa contoh misalkan passwordnya gunakan perpaduan huruf dan angka ya, biar kuat dan safety. Perpaduan huruf dan angka. Nah, sudah tuh, strong, kuat berarti ya. Nah, jika sudah tinggal klik install. Nah, kita tunggu. Nah, kalau udah beres nanti, nah tunggu sampai beres ini cuma sebentar. Nah, nantilah lihat overview. Nah, di overview lihat. Nah, nanti ada tampilannya. Karena saya punya 3 nih, jadi saya ada tiga website. Nah, kita klik aja tanda orang itu. Login as admin, login sebagai admin. Nah, tampilan blognya seperti begini. Ini blog sudah setengah jadi. Blognya setengah jadi ya. Kenapa setengah jadi? Karena di blog ini kan kita harus bikin postingan ya, terus bikin bikin kategori postingan, bikin menu ya, kayak kita udah punya rumah aja. Jadi kita kan udah punya alamat rumah, terus punya rumah, membikin rumah. Nah, kita kan baru bikin rumah tuh. Nah, kan nanti harus ada finishing tuh kan. Finishing itu kan rumahnya itu kan harus tampilannya harus menarik ya, tergantung tujuan dari bikin rumahnya tuh. Tujuannya untuk bikin misalkan blognya tentang berita, maka tampilannya juga harus berhubungan dengan apa, blog yang berhubungan dengan tampilan yang untuk berita gitu. Terus untuk blog pribadi tampilan juga bedanya sih di tema ya sebenarnya. Nah, teman-teman, seperti begini, ini adalah blog yang sudah saya bikin dan udah saya bikin postingan. Nanti saya akan demokan pada video berikutnya bagaimana cara membuat postingan dan cara merapihkan blognya ya biar menarik ya teman-teman. Nanti tonton video saya yang berikutnya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya biar dapat informasi terbaru dari kami.